We can only learn to love by loving. Kita bisa belajar tentang cinta dengan cara mencintai. Nama saya Ani Fekda. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan berbicara tentang cinta dan mencintai. Ibu dan Bapak sekalian, bahwa di dalam hidup kita, mencintai dan dicintai itu memang selalu menjadi isu yang besar sekali. Ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Siapa, mengapa, dan bagaimana. Sekarang kita akan membahas tentang siapa. Kita akan mencintai orang yang betul-betul bermakna buat kita. Paling gampang, tentunya dia adalah pasangan kita, suami kita, istri kita, dan anak-anak kita tentu saja. Atau orang-orang lain yang memang bermakna bagi hidup kita. Mereka adalah orang-orang yang menjadi subjek bagi cinta kita. Di merekalah kita sepenuh hati bisa memberikan perasaan cinta kita dan kita mendapatkan perasaan cinta dari mereka. Mengapa mereka? Karena mereka lah sumber cinta kita. Mereka sumber di mana kita memperoleh perasaan kita bahwa kita dicintai, dan mereka pula sumber di mana kita bisa melampiaskan perasaan cinta kita. Jadi kepada mereka lah kita senantiasa mencari, mengupayakan agar rasa cinta itu bisa diperoleh dan juga kita peroleh dari mereka. Ya. Jadi sudah 2 ya yang kita bahas, yaitu siapa dan mengapa. Akhirnya sekarang kita membahas bagaimana. Ibu dan Bapak sekalian, dalam suatu teori tentang bahasa cinta, Goethe mengatakan bahwa ada 5 tangki cinta dalam diri manusia, 5 jenis tangki cinta, di mana tangki itu harus diisi sehingga orang yang memiliki tangki itu merasa dicintai. Setiap orang bisa memiliki lebih dari 1 tangki cinta, ya. Tapi biasanya 2, 3 itu udah paling banyak, ya. Tapi kira-kira begitulah bahwa ada tangki cinta di dalam diri kita. Apa itu tangki cintanya? Nah, mari kita bahas satu-satu dan coba kenali pasangan kita atau anak kita itu tangki cintanya jenis yang mana. Yang pertama, tangki cinta yang pertama adalah word atau kata-kata. Jadi afirmasi dengan kata-kata. Apa maksudnya? Orang merasa dicintai kalau dia mendapatkan perkataan-perkataan yang baik dari kita. Kalau dia memperoleh banyak kata-kata yang indah dari kita, dia kemudian merasa sangat dicintai. Itu berarti word, tangki cintanya. Yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua adalah touch atau sentuhan. Ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah seksual, ya. Tetapi banyak orang yang merasa dicintai kalau dia dibelai, disentuh, disayang-sayang, ya, dipegang-pegang bahunya, dipegang-pegang rambutnya, maka dia merasa sangat dicintai. Nah, ini berarti bahasa cinta mereka, tangkinya adalah tangki sentuhan. Pasangan saya, suami saya, itu bahasa cintanya sentuhan. Sehingga kalau dia sedang lelah gitu, saya usap-usap punggungnya, dia kemudian merasa lebih nyaman. Ya, kira-kira begitu maksudnya. Yang ketiga adalah gift atau hadiah. Nah, ini anak saya yang terakhir nih, anak saya yang nomor 2 itu tangki cintanya hadiah. Dia kalau kita beri hadiah, dia nggak peduli harganya. Tapi pemberian hadiah itu yang sungguh-sungguh diberikan kepada dia, mungkin kita beri pita khusus atau kita beri sesuatu, ya, dia merasa senang sekali. Nah, hadiah ini biasanya tidak terpengaruh dengan nilainya, tetapi makna pemberian hadiah itu yang kemudian dia merasa dicintai, dia merasa diperhatikan. Jadi kita udah bicara 3 ya, word atau kata-kata, touch atau sentuhan, and gift atau hadiah. Apa yang keempat? Yang keempat adalah time. Orang merasa dicintai kalau kita memberikan waktu kita sepenuhnya kepada dia. Kita memberikan perhatian dan waktu kita untuk dia. Kita menemani dia duduk bersantai gitu ya.
kita menemani dia ngobrol, dia bercerita, kita memberikan waktu kita sepenuh hati, maka dia akan merasa bahwa dia sangat dicintai. Nah, kalau itu kita berikan, maka kita mendapatkan, kita mengisi tangki cinta time-nya dia dengan sesuatu yang tepat. Akhirnya yang kelima adalah service, yaitu melayani. Adalah orang merasa dicintai kalau kita memberikan bantuan kepada dia. Misalnya anak kita lagi sibuk gitu, dia sibuk karena banyak sekali PR. Terus tentunya kita nggak membantunya membuat PR, tapi kita bilang, kita tahu-tahu datang memberikan dia minuman es sirup. Dia bilang, mau ini nggak enak sekali loh. Dia mungkin awalnya diem aja, tapi dia senang sekali mendapatkan itu. Atau pada saat kita sedang mengerjakan pekerjaan di dapur, mencuci piring, ya. Terus tangki cinta kita adalah servis. Contohnya saya sebenarnya tangki cintanya servis. Kalau saya lagi sibuk di dapur, memasak atau mencuci piring, kemudian suami saya datang membantu, aduh rasanya sangat merasa disayang gitu ya. Dan ini adalah tangki cinta servis. Jadi bagaimana cara kita mencintai itu ternyata menurut Gary Chapman itu ada 5 cara yang mungkin bisa disesuaikan dengan apa sih yang menjadi kebutuhan atau tangki cinta dari orang tersebut. Ya. Demikian, Ibu Bapak sekalian, jadi siapa orang yang memang menjadi pilihan kita untuk kita cintai atau kita mendapatkan cinta, dan mengapa mereka itu menjadi sumber cinta kita, dan akhirnya bagaimana caranya. Untuk caranya ada 5 hal, yaitu words, menggunakan word affirmation atau kata-kata. Yang kedua adalah touch atau sentuhan. Yang ketiga adalah gift atau hadiah. Yang keempat adalah time, ya, waktu kita, dan akhirnya service atau pelayanan kita. Itulah 5 cara bagaimana kita bisa mencintai dan kita bisa menemukan cinta yang sejati. We can only learn to love by loving. Dan true love story never have ending. Demikian Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih.